Ular. Kita akan sampai pada bab pertama dari pengetahuan akan hewan berbisa. Kejadian dan juga kematian yang terbanyak untuk hewan berbisa di Indonesia dicatat oleh gigitan ular. Jadi ular ini menggigit dengan giginya, jadi bukan menyengat. Ular di Indonesia itu ada kurang lebih 270 spesies berbisa dan tidak berbisa. Dan dari 370 spesies tadi ada sekitar 77 spesies yang berbisa. Dan dia dibagi atas dua efek fenom utama, yaitu neurotoksin dan hematotoksin. Dan sangat banyak efek fenom tambahan. Fenom adalah bisa ular yang bisa menimbulkan efek dalam tubuh manusia, di mana dibagi atas golongan Elapide dan juga golongan Hydropide untuk kasus-kasus neurotoksin. Jenis ularnya misalnya jenis bungarus. Bungarus ini contohnya adalah jenis weling, welang, bungarus flaviceps. Dan bungarus-bungarus baru yang lain yang ditemukan di Indonesia. Misalnya Black Bungarus candidus yang khusus di daerah Cirebon. Kemudian ada Calliope. Calliope ini adalah ular cabai, baik itu ular cabai besar maupun cabai kecil. Kemudian ada ular kobra dan king cobra, meskipun dia mempunyai efek fenom selain neurotoksin, misalnya sitotoksin ataupun nekrosis dan juga kardiotoksin pada kobra, tetapi dia termasuk mempunyai efek utama neurotoksin. Ular-ular Papua atau Australia elapid hampir semuanya mempunyai efek neurotoksin. Sedangkan ular laut atau hidropide, dia mempunyai efek neurotoksin, myotoksin, dan renal toxicity. Artinya efek fenomnya selain dia membuat sebuah kondisi kelumpuhan akibat asetilkolin yang tidak bisa berikatan dengan reseptornya pada terminal akson atau bokol saraf, maka dia mempunyai efek membuat gagal ginjal akut. Dan pada golongan kedua yaitu hematotoksin, ada golongan Viper yang sangat berperan dengan dominansi golongan Viper adalah ular hijau atau green pit viper, kemudian ular tanah yang di sini diwakili oleh spesies Caloselasma rhodostoma dan ular Daboia siamensis. Ular-ular ini mempunyai efek utama hemotoksin, yaitu membuat darah tidak bisa membeku. Dan ada efek yang lainnya, yaitu myotoksin membuat kerusakan di otot-otot dan juga sitotoksin membuat kerusakan di sitoplasma. Definisi dari ular sendiri adalah ular adalah hewan reptil yang tidak berkaki dan bertubuh panjang. Dan seluruh tubuhnya dia ditutup oleh sisik-sisik yang melingkupi seluruh tubuhnya tadi. Dia tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai gendang telinga, jadi artinya dia tuli. Dan penglihatannya juga tidak terlalu bagus. Dia hanya bisa melihat dalam jarak yang dekat, tidak bisa memfokuskan pandangan, alias dia juga mengalami sebuah kebutaan dalam fungsi penglihatan. Dari kelas reptilia, ular adalah ordo Squamata dengan subordo Omphidia. Jadi kalau ada definisi ular yang tidak sama, misalnya ularnya mempunyai kaki atau ularnya mempunyai bulu atau ularnya tidak bertubuh panjang, maka tentu saja dia bukan ular. Bisa saja dia kadal ataupun dia jenis binatang yang lainnya. Indra ular sebetulnya adalah beberapa sisik di perutnya yang bisa menangkap getaran langkah manusia atau binatang yang lain. Kemudian dia mempunyai indera yaitu lubang di antara mata dan mulut ular yang berfungsi sebagai termosensorik atau yang disebut dengan indera Jacobson, di mana sensor panas dapat mengetahui perubahan suhu dari kedatangan makhluk hidup yang lain. Di mana tempat tinggal ular?
Ular habitatnya ada di hutan, ada di sungai, ada di rawa-rawa, ada di sawah, ada di ladang, dan juga ada di kebun dan rumah. Tetapi dalam kondisi seperti saat ini, dengan perubahan iklim, perubahan kondisi yang sangat dramatis, maka ular bisa kita temukan di mana saja. Ular bisa ada di gedung-gedung, ular bisa ada di hotel, di rumah sakit, ataupun ada di sekolah-sekolah. Aktivitas ular ketika dia mencari makan ada di siang hari atau yang disebut dengan diurnal ketika matahari ada, ataupun ketika matahari tidak ada, atau di malam hari yaitu nokturnal. Untuk menghindari gigitan ular, yang perlu kita ketahui adalah menggunakan alat perlengkapan pengaman diri. Misalnya baju, baik itu celana lengan panjang, celana panjang ataupun baju lengan panjang, kemudian sepatu bot, kemudian topi, ataupun dengan menggunakan APD yang lain, misalnya menggunakan sarung tangan. Dan kita harus tahu tempat-tempat yang berisiko ada hewan berbisa. Jadi kita harus ke sana tidak sendirian, tetapi bersama tim. Sehingga kalau terjadi kegawat daruratan, dia bisa ditolong. Bekerjalah hati-hati di tempat yang mempunyai habitat sarang ular. Misalnya di semak belukar, di tumpukan batu atau kayu, di serasah yang tebal, lubang-lubang di tanah atau di pohon. Kita tidak perlu memasukkan tangan kita karena kemungkinan bisa jadi dia adalah sarang ular. Dan jangan mengusik ular yang sedang tidur atau posisi diam. Dan ketika kita bertemu ular yang siap menyerang, jangan lari atau panik. Tetapi kita harus diam dan mundur secara perlahan-lahan. Karena salah satu indera ular adalah sisik-sisik yang bisa menangkap getaran manusia atau hewan. Persiapkan penerangan jika Anda pergi ke tempat-tempat yang berisiko adanya ular. Misalnya di hutan, kemudian ketika berada di tempat-tempat yang gelap, di malam hari, di lorong-lorong rumah, di kamar mandi atau WC, dan juga di tempat-tempat yang banyak tanamannya yang tidak terlihat dengan jelas adanya ular di sana. Ketika Anda menemukan ular yang sudah mati, hati-hati dalam menangani kepala ular. Jangan sampai Anda terkena taringnya. Karena jika otot kantong bisa itu belum rusak, maka taring tadi masih bisa menyalurkan venom, atau bisa ular dari kantong bisa karena refleks dari otot-otot yang belum mengalami kerusakan. Karena kantong bisa tadi adalah muscle kompresi. Jadi untuk menghindari ular yang harus Anda lakukan adalah bersihkanlah rumah Anda dan tempat tinggal Anda dari tumpukan kayu atau batu atau bahan organik lain yang bisa dimanfaatkan oleh ular atau mangsa ular untuk bersembunyi. Kemudian pastikan rumput rumah Anda tetap pendek. Bersihkan lahan di sekitar rumah Anda. Semak belukarnya harus pendek agar ular tidak bisa bersembunyi di sana. Jika Anda mempunyai lumbung untuk menyimpan gabah, maka jauhkanlah dari rumah Anda karena tikus yang masuk untuk memakan gabah atau bahan makan yang lainnya itu tidak akan memancing ular untuk datang karena tikus adalah makanan ular. Jika rumah Anda ada sumber air, ada waduk atau kolam, dan ada genangan air yang bisa menarik hewan mangsa ular seperti katak atau kodok tadi, maka hati-hatilah, segera bersihkanlah genangan air, waduk ataupun sumber air tadi, karena katak adalah makanan daripada ular. Kemudian jika Anda memangkas tumbuhan-tumbuhan yang menjorok di jendela atau di ventilasi Anda, akan menolong supaya ular tidak masuk lewat dahan-dahan tumbuhan tadi. Dan tutuplah bagian bawah dari celah pintu Anda karena bisa membuat ular masuk ke rumah karena ada celah di sana. Jika Anda ada di jalan
kemudian menemukan ular, janganlah dilindas, karena siapa tahu ular tidak mati ketika Anda lindas, tetapi justru masuk ke mobil Anda, masuk ke sepeda motor ataupun sepeda Anda, sehingga bisa menggigit Anda sewaktu-waktu. Kemudian jika ada sungai, muara atau laut dan Anda suka memancing atau menjala ikan di sana dan menangkap ular, janganlah membuang ular tadi dengan memegang tangan, tetapi pakailah alat untuk memotong pancing Anda ataupun memotong jala Anda supaya tangan Anda tadi tidak tergigit oleh ular. Dan yang terakhir, jika ada atraksi yang mempertontonkan ular, peragaan yang dilakukan oleh para artis yang mendorong orang untuk melakukan atraksi tentang ular, mengejar dan menyerang ular, maka hindarilah menonton hal-hal ini karena beresiko untuk tergigit ular. Dan jangan secara sengaja menangkap atau mengepung ular. Kemudian panggillah tim damkar kalau ada ular di sekitar Anda tinggal. Karena penanganan ular harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam menangkap ular. Jika Anda ingin aman dari gigitan ular, salah satu penelitian di India membuktikan dengan memakai kelambu, maka kita bisa menghindari gigitan serangga, gigitan ular, dan juga gigitan hewan-hewan seperti kalajengking dan sebagainya. Pada ular kobra, dia memiliki dua macam kobra di Indonesia, yaitu kobra Jawa dengan kobra Sumatera, dengan fenom efek neurotoksin, nekrotoksin, kemudian sitotoksin, dan kardiotoksin. Pada ular bungarus, yaitu bungarus candidus, bungarus fasciatus ataupun bungarus flaviceps atau weling, welang, dan bungarus flaviceps, maka efek fenom utamanya neurotoksin yang bisa membuat kelumpuhan dari otot-otot kelopak mata atas atau ptosis, otot-otot yang memegang bola mata atau oftalmoplegia, otot untuk menelan atau disfagia, otot untuk berbicara atau dysarthria, dan juga otot pernapasan atau respiratory failure. Dalam tanda dan gejala itu menandakan bahwa kita tergigit ular yang mempunyai sifat neurotoksin yang membuat kelumpuhan pada otot-otot Anda. King cobra atau Ophiopagus hannah merupakan ular yang mempunyai keistimewaan karena dia adalah ular berbisa yang terpanjang di dunia dan terbesar di dunia. Dia mempunyai kebiasaan dalam kanibal, yaitu dia memakan sesama ular. Dan dia bisa mengunyah sehingga membuat bekas gigitan atau bite mark dari gigitan king cobra lebih dari 2 gigitan. Dan kasus-kasus king cobra di Indonesia biasanya didominasi oleh kasus-kasus atraksi atau pemeliharaan ular king cobra yang bisa menyebabkan kematian akibat respiratory failure atau gagal nafas. Untuk jenis viper dengan efek fenom koagulopati atau perdarahan, ular tanah adalah ular yang paling banyak menimbulkan kematian karena distribusi yang luas dan fenom efek yang berat dari perdarahan. Jadi kita akan bisa melihat perdarahan masif, bentuk blister-blister seperti luka bakar, dan tentu saja perdarahan gusi, epitaksis atau mimisan, perdarahan urin atau hematuria, melena, dan juga terjadinya perdarahan di bite mark tempat gigitan. Hematom juga sering terjadi. Demikian juga dengan ular hijau yang merupakan ular green pit viper dengan 21 spesies di Indonesia. Yang hampir semuanya adalah myotoksin, sitotoksin, dan sebuah koagulopati atau perdarahan. Untuk kasus-kasus di Indonesia, ada kekhususan pada kasus Blue Thimersurus insularis, yaitu ular yang merupakan green pit viper khusus di daerah Komodo. Dan di sana kita mempunyai ada fenom efek tambahan berupa nekrotoksin.
Untuk ular-ular yang lain, misalnya Daboia siamensis yang banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan pernah ditemukan di Gresik tahun 50-an dan Mojokerto serta di daerah Bantul, Yogyakarta di tahun 50-an, maka Russell Viper ini menimbulkan sebuah perdarahan, gagal ginjal, dan juga sebuah sitotoksin. Untuk ular Papua yang semuanya neurotoksin, mulai dari Micropechis ekaheka, Acanthopsis levis, Pseudocis, Pseudonaja, Oxyuranus, dan Pseudocis rhinoxinoli, maka kasus-kasus di Papua dapat diselesaikan dengan pengetahuan dan skill tentang penanganan jalan nafas atau airway, penanganan pernafasan atau breathing dengan oksigenasi, dan juga sirkulasi. Sehingga kalau kita mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan pemasangan endotracheal tube atau ETT, maka jalan nafas tadi bisa diselamatkan. Pada patofisiologi neurotoksin, asetilkolin itu tidak bisa berikatan dengan reseptornya, sehingga otot-otot itu tidak terinaktivasi oleh ikatan asetilkolin dan reseptornya. Akibatnya terjadi kelumpuhan. Dan kalau kelumpuhan itu ada di mata, dia disebut dengan ptosis di kelopak mata atas. Disebut dengan oftalmoplegia pada otot-otot yang memegang bola mata. Dan juga pada otot-otot yang membuat kemampuan menelan disebut disfagia. Kemudian pada otot-otot yang membuat kita bisa mengeluarkan suara disebut dysarthria. Dan juga otot-otot yang membuat kita bernapas disebut respiratory failure. Pada kondisi patofisiologi hematotoksin, yang dirusak adalah faktor-faktor pembekuan darah, di mana faktor-faktor pembekuan darah tadi akan membuat darah tidak bisa menggumpal dan berakhir dengan perdarahan masif, yaitu disseminated intravascular coagulopathy. Ular laut mempunyai efek fenom spesifik, yaitu efek fenom neurotoksin, myotoksin, dan juga renal toxicity. Dengan ciri khas ular laut mempunyai pedal atau berbentuk seperti dayung pada ekornya. Perbedaan antara ular berbisa dan tidak berbisa bisa kita lakukan dengan mengetahui keberadaan sebuah sisik yang disebut sisik loreal. Pada ular tidak berbisa, sisik loreal terletak antara sisik mata dan sisik hidung. Jika tidak ditemukan sisik loreal, maka ular itu adalah ular yang berbisa. Bekas gigitan atau bite mark pada jenis ular yang tidak berbisa akan menimbulkan gambaran seperti luka babras dan luka robek. Tetapi gambaran untuk ular yang berbisa akan memberikan gambaran bite mark berupa tusukan atau vulnus ictum. Jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2. Jadi jumlah itu tidak terikat. Jadi tidak dikatakan lagi kalau yang 2 berbisa atau yang tidak 2 tidak berbisa. Tetapi jumlah itu menjadi relatif dengan kemampuan dari ular untuk mengunyah. Yang penting adalah berupa bite mark tusukan. Karena diketahui fenom itu beralur dengan kelenjar getah bening, maka first aid yang dilakukan adalah imobilisasi. Imobilisasi membuat fenom yang ada di kelenjar getah bening tidak disebarkan oleh proses pompa atau pumping dari kelenjar getah bening jika dilakukan imobilisasi. Imobilisasi pada jenis ular yang tidak diketahui bisa dilakukan dengan spalek. Tetapi jika diketahui hanya neurotoksin saja, misalnya pada bungarus, ular laut, dan ular Papua, maka ditambahkan dengan elastic bandage dan spalek. Tetapi jika untuk jenis-jenis viper, misalnya viper tanah,
viper pohon atau green pit viper dan Daboia simanensis ditambah dengan kobra dan gigkobra yang mempunyai efek sitotoksin, maka cukup dengan melakukan imobilisasi dengan spalek. Tetapi untuk Daboia simanensis ada sebuah cara untuk imobilisasi khusus yang disebut pressure imobilisasi. Untuk kondisi sistemik, kita baru memberikan anti bisa ular. Kalau kondisi lokal cukup imobilisasi dan suportif simptomatik. Anti bisa ular yang sudah beredar di Indonesia ada dua golongan, yaitu golongan monovalen dan golongan polivalen. Monovalen misalnya green pit viper atau ular hijau, king cobra antivenom atau monovalen king cobra, kemudian Daboia siamensis atau sea snake yang merupakan monovalen, satu antivenom untuk satu spesies ular. Tetapi yang polivalen, satu antivenom untuk banyak spesies ular. Contohnya adalah Biosafe yang diproduksi oleh Indonesia dengan PT Bio Farma yang dulu disebut dengan serum anti bisa ular atau SABU. Kemudian ada Polyneuro Papua atau Polyneuro Australia yang untuk ular-ular Papua, misalnya ular taipan, ular dead elder, ular black snake ataupun brown snake dan tiger snake. Sedangkan untuk ular-ular yang tidak diketahui jenisnya, maka kita bisa menggunakan Polyneuro Thailand untuk ular-ular neurotoksin, misalnya bungarus, weling, welang, king cobra, ataupun jenis naja kautia atau kobra kautia. Sedangkan untuk yang hematotoksin, yaitu green pit viper atau ular tanah ataupun Daboia simanensis, mereka mempunyai antivenom yang disebut dengan polyhemato yang termasuk 3 jenis ular tadi. Pada kondisi sistemik di daerah-daerah terpencil, antikolinesterase sangat dibutuhkan. Dosis antikolinesterase yang diberikan di fase sistemik untuk neurotoksin ini pada dewasa yang lebih dari 12 tahun adalah 0,5 sampai 2,5 mg dan diberikan 1 sampai 3 jam sekali dengan jumlah 10 mg per 24 jam. Dengan pemberian pelan 5-10 menit intravena, intramuskuler atau subkutan yang diulang 2-4 jam sekali. Pada anak-anak dosisnya adalah lebih kecil atau sama dengan 0,01 mg sampai 0,04 per kilogram berat badan. Ini untuk anak-anak yang lebih kecil atau sama dengan 12 tahun. Karena antivenom berasal dari venom yang dibuat di sebuah laboratorium kemudian disuntikkan pada kuda dan dilakukan proses purifikasi, di mana proses ini membuat imunoglobulin itu dipotong dengan pisau enzim sehingga FAC yang berat menjadi sebuah lengan imunoglobulin atau FAB yang ringan, sehingga bisa menimbulkan sebuah efek pengikatan antigen antibodi, tetapi tidak menimbulkan sebuah efek anafilaksis maupun alergi. Kobra mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah venom oftalmia atau menyemburkan bisanya yang bisa membuat sebuah kebutaan karena jenis venom kobra adalah kolagenase, sehingga dia bisa menimbulkan sebuah kebutaan jika mengenai mata manusia atau hewan. Tetapi untuk otot ataupun luka di sekitar mata, dia tidak akan menimbulkan sebuah abnormalitas. Screening untuk mengetahui identifikasi spesies ular sudah dilakukan oleh banyak negara, seperti Australia untuk ular-ular Australia elapid, Taiwan untuk jenis kobra, dan saya berharap Indonesia juga akan segera bisa mempunyai alat deteksi kit untuk jenis ular. Cara yang paling mudah untuk melakukan
pemeriksaan laboratorium pada tempat-tempat yang terbatas seperti puskesmas, pustu, polindes, atau di lokasi sebuah kejadian, maka dilakukan 20 WBCT. 20 WBCT adalah mengambil 2 mili darah, dimasukkan di dalam botol kaca, didiamkan 20 menit. Jika dia jadi encer, maka dia adalah ular-ular dengan jenis sebuah koagulopati atau hemotoksin dan sudah masuk fase sistemik. Tetapi jika dia mengumpal, maka ada 3 interpretasi. Interpretasi pertama adalah dia menggumpal karena dia bukan ular berbisa atau non-venomous snake. Yang kedua adalah karena dia ular berbisa tapi bukan hematotoksin, yaitu jenis elapid ataupun ular laut. Dan yang ketiga adalah jenis hematotoksin tetapi masih di fase lokal. Yang terakhir adalah Rapid Proximal Progressive Test. Rapid Proximal Progressive Test adalah sebuah tes yang menunjukkan progresivitas dari pembengkakan, di mana kita mengukur pembengkakan ketika dia datang, kita tandai dengan plester, kita tulis jam dan tanggal, kemudian setiap 2 jam kita lihat pembengkakan progresivitasnya, dan kita ukur berapa sentimeter dari yang pertama. Kemudian setiap 2 jam kita ukur. Jika dari yang pertama ke 2 jam itu adalah 2 cm, kemudian ada peningkatan lebih dari 2 kali lipat, misalnya 2 cm menjadi 8 cm, berarti kan 4 kali lipat, maka artinya dia sudah masuk di fase sistemik. Karena masuk di fase sistemik, maka harus direncanakan pemberian anti bisa ular.